kita harus mengikuti perkembangan situasi, apalagi sekarang ini Pak. Cepat dengan adanya media sosial ini, waduh, saya nggak tahu lah. Ya kalau kami yang tua-tua ini udah gaptek kalau bahasa orang-orang mau main handphone aja bingung kan. Nah, tapi kalau yang muda-muda ini saya yakin lebih hebat ini. Karena saya pun handphone ini kadang-kadang kalau nggak bisa saya pakai, saya kasih anak. Ya tolong dulu. Oh laju dia Pak. Nah itu. Jadi memang zamannya mereka. Ya. Teknologi itu di zamannya mereka. Di kita ini dulu nggak ada pakai komputer Pak. Iya, benar. Satu-satu ketik. Betul kan? Nah sekarang nggak ada lagi seperti itu. Dan ketik udah ditaruh nggak tahu kemana. Dulu orang kemana-mana tenteng pakai kamera, pakai begitu mau foto krek, betul kan? Betul kan Pak? Krek. Nah, harus bawa, harus cuci dulu, harus beli rollnya. Kadang-kadang rollnya terikat pula dalam itu kan. Sekarang kan begitu Pak, nggak begitu lagi. Tempat cuci foto yang dulu ada sekarang nggak ada lagi. Tempat beli roll film dulu banyak nggak ada lagi. Artinya sebegitu cepat perkembangan situasi yang ada di dunia ini. Ya itu. Artinya kalau kita tidak bisa mengikuti itu, tergilas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan wisata yang ada di sini. Saya kemarin bisa bincang-bincang juga sama beliau nih. Kebetulan saya banyak ketemu dengan asosiasi, Pak. Hampir setiap hari kami di Batam itu ketemu dengan asosiasi. Ada asosiasi guide-nya, kemudian hotelnya, kemudian kulinernya, kemudian wisata religinya. Nah, jadi banyak. Saya sama kepala dinas itu sudah saya sampaikan, saya sama kepala dinas wisata Batam itu dekat sama beliau. Karena memang saya kebetulan kemarin tuh di dinas itu di Polda itu di Pamofit. Pamofit itu adalah salah satu subditnya adalah subdit wisata. Jadi memang ada kerjasama dengan kepala dinas prawisata. Yang pertama yang mau saya sampaikan, kita harus bangga. Kita Indonesia ini Bali nomor pertama terkait dengan kedatangan wisatawan terbanyak. Ya. Kemudian kita pernah Batam sebelum COVID itu Kepri. Kepri itu nomor 2. Ya. Setelah COVID kita turun menjadi nomor 3. Ya. Nomor 2-nya Jakarta. Dulu kita nomor 2, Jakarta nomor 3. Artinya itu yang saya bilang tadi, bangga kita. Kenapa wisatawan dulunya kita sebelum COVID nomor 2, sekarang jadi nomor 3? Pastikan ada kendalanya, ada problemnya, ada masalahnya. Problemnya di mana? Di tiket, Pak. Di tiket sama teks masuk. Tiket itu dulu murah, sekarang mahal. Kalau kita mau ke Singapura, dari Singapura ke kita, Malaysia ke kita juga mahal. Kemudian teks ketika orang masuk bayar pajak itu juga mahal. Kenapa? Jakarta itu kemarin itu kendala yang disampaikan sama asosiasi dengan kita, sudah lewat kepala dinas, sudah lewat Pak Wali Kota, sudah lewat Pak Gubernur, ke Menteri, Pak Sandiaga Uno itu bahkan sering ke Batam Pak. Disampaikan. Kebijakan fiskal itu karena dari Kementerian Keuangan, bukan Kementerian Pariwisata. Jadi Pak Sandiaga Uno juga harus ngomong dengan Ibu Sri Mulyani, kira-kira gambaran begitu. Artinya ada proses. Jadi kemarin Kepala Dinas Pariwisata Batam itu minta tolong lewat kita juga Pak, supaya ini disampaikan ke Pak Kapolri. Lewat Pak Kapolri disampaikan ke Presiden. Jadi artinya ini butuh kerjasama, kita keroyokan. Gitu. Nah, kita keroyok supaya sama-sama mudah-mudahan ini ada perubahan terkait dengan yang saya sebutkan tadi, ongkos biaya yang masuk Batam. Jadi makanya kita turun dari nomor 2 jadi nomor 3. Karena informasi dari kepala dinas itu mau disamaratakan seluruh Indonesia. Padahal kan wilayah kita ini kan seharusnya pemerintah harus lihat itu. Beda-beda. Kalau kita Singapura, kan yang paling dekat. Singapura, Malaysia itu ya Kepri lah. Kan begitu Pak. Kemudian transportasi Singapura, Malaysia itu satu hari mau 2-30 kali.
15 menit sekali ada. Dari Pelabuhan Tanah Merah, kemudian Pelabuhan Singapura itu ada 2 pelabuhan kalau nggak salah. Nah, itu heavy prawn, itu lancar. Malaysia itu ada 3 pelabuhan kalau nggak salah, 4 pelabuhan itu sama. Artinya di kita juga ada pelabuhan Batam Center, Kupang, kemudian Harbour Bay, ya itu juga sama. Ya prinsipnya tinggal bagaimana tour guide itu mengatur waktu supaya wisatawan yang datang itu minimal dia nginap. Kalau dia nginap otomatis ini pasti dia makan, pasti dia belanja. Hotel. Nah, kalau hotel udah pasti itu kan, hotel udah pasti. Tapi minimal dia oleh-oleh pasti dia cari, makan sudah pasti. Cuman kan kemarin kalau kita di sini, kalau Batam sudah nggak usah kita ngomongin lagi, maksudnya ya, karena semua fasilitas sudah ada, sudah cukup, jalannya juga sudah cukup memadai. Bahkan orang Malaysia, orang Singapura itu pun terkejut kalau dia lihat Batam itu. Artinya di tempat dia pun nggak ada jalan yang sebesar itu, Pak. Nggak ada. Malaysia, Singapura tuh nggak ada juga, jalan biasa-biasa juga kok, standar. Kemudian kalau di kita kemarin waktu datang acara gelar dari mana? Dari Kesultanan itu kan sama Pak Kapolda itu. Juriat itu kan banyak yang datang, Pak. Di hotel tempat saya nginap itu lembaga pemasyarakatan LP, Pak. Enggak pesona. Janganlah kaget-kaget ya. Itu penuh, Pak. 50 kamar itu penuh. Nah, kendalanya di mana? Mereka nanya. Karena banyak yang nanya juga sama saya. Lu tahu tempat makan di mana ya? Nah, tempat makan. Jadi pernah juga saya ngobrol sama beliau. Ini perlu mungkin kita pikirkan. Asosiasi perlu, itu yang saya bilang tadi, kasih masukan. Karena pelaku-pelaku inilah, Pak, yang tahu, yang membawa. Kalau dia kayak di Batam itu umpamanya dia join sama Priska ini umpamanya nih. Ada kerjasama sama asosiasi. Asosiasi akan ke sini umpamanya untuk kegiatan makan. Nah, cuman di sini pun harus siap. Jangan buka jam 10, jam 11 tutup. Maka kacau. Nah, jadi artinya sama-sama ini. Harus saling komunikasi. Itu pertama. Yang kedua, supaya orang ini senang juga. Begitu diantar ke sini antar makan, ada fee-nya, Pak. Jadi senang dia. Ada kerjasama itu tadi, ada fee-nya, kemudian dapat juga dia makan gratis. Kan senang dia. Artinya ada hubungan timbal balik kan. Nah itu. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau kita di Batam, kalau di sini, saya rasa nggak ada masalah. Kenapa? Buktinya kunci motor saya taruh di motor, taruh di pinggir jalan, nggak ada yang ambil, Pak. Artinya dari sisi pengamanan ya, memang ada kejadian di kita kemarin tuh di Polsek ada kejadian itu kotak infak. Ya, ada, bukan nggak ada. Memang pada prinsipnya ada niat, ada kesempatan sebenarnya. Cuman kita tetap waspada ya, apalagi kita antar orang asing ya. Karena image itu ketika mereka pulang, ketika ini perlu untuk aman itu penting. Kenapa? Ketika mereka pulang, mereka akan ceritakan, waduh kalau ke sana itu habis ya. Barang aku habis dicuri-curi sama orang. Nggak usahlah kalian ke sana. Jadi untuk adik-adik ini, kalaupun mungkin nanti pada saat wisatawan itu jalan, kemudian mungkin ada yang ketinggalan, ada yang tinggal, komunikasikan, kembalikan. Karena itu jadi apa juga, jadi image juga itu. Artinya walaupun kondisi kita seperti ini, tapi ketika orang itu sampaikan, wah di sana betul-betul aman, Pak. Buktinya handphone saya tinggal aja, mereka sampai telepon kembalikan. Dan kondisinya, alhamdulillah kami terima seperti awal pada saat saya ketinggalan. Itu perlu. Yang saya mau ceritakan ya makan tadi ini. Ini perlu mungkin, Pak. Kalau bisa mungkin itu saya minta sama kepala dinas, coba ngomong sama Pak Bupati buat satu tempat. Kemarin saya ngobrol sama beliau. Buat satu tempat kayak
jadi wisata kulinernya Lingga gitu ya Pak. Maksudnya buat satu tempat yang bagus lah, yang standar, yang bagus. Kemudian pelaku-pelaku UKM itu yang bisa masak, yang mau jualan mungkin gabung di sana, kemudian bisa jualan di sana Pak. Jadi ketika orang datang, orang nggak bingung. Oh mau makan, ya 10 malam pemain dia keluar, dia ke situ aja. Udah tahu, artinya ini kan fasilitas. Ya kita sudah harus mulai pikirkan, apalagi terkait dengan infrastruktur, itu penting Pak. Apalagi kemarin kita kemana? Dulu pantainya bagus Pak. Saya ke sana, sampai ke sana foto-foto, saya videoin, saya kirim ke kawan saya Pak, orang Singapura. Bang, saya bilang, lu kalau mau bangun hotel resort ini cantik, lebih bagus ini dari Bali. Dia bilang iya, ini bagus sekali ini. Dia tanya, di sana murah nggak untuk lahan? Saya bilang cukup murah. Kemudian kalau umpamanya tenaga kerja gajinya pun masih tergolong di bawah UMK. Saya bilang begitu, termasuk murah. Kemudian dia tanya lagi, lampu di sana gimana? Mati hidup? Nggak mau saya. Listrik. Kendalanya di situ. Benar. Ini benar Pak. Ya. Artinya itu yang saya sampaikan tadi, infrastruktur ini penting. Ketika dia tanya listriknya gimana, saya bilang, saya jujur, nggak mungkin ngomong bohong Pak. Nanti betul-betul dia datang, waduh lo ngomong mati saya, ngomong bohong katanya kan. Sementara ini saya bilang lampu mati hidup Bang. Wah nggak jadilah kalau nggak usah itu nggak beres itu. Nah jadi ini masukan juga mungkin ya ke kepala dinas. Ya. Biar ini nanti mungkin bisa disampaikan juga Pak Bupati ya, hukumnya memang semua kita rasakan kalau untuk lampu ya. Demo juga udah, tapi saya udah baru 1,5 bulan. 2 kali demo. Udah 2 kali demo. jadi ini memang mudah-mudahan ke depan bisa ada solusi, bisa ada jalan keluar, kita doain ya. Dari kawan-kawan kita aliansi itu demo ya, dari pihak PLN kayaknya mulai serius ya. Karena memang di PLN itu sendiri ada mekanisme yang memang perlu harus dilewati, nggak segampang yang seperti kita pikirkan, ya, nggak segampang yang seperti kita mau gitu ya. Ada prosedur memang yang harus mereka kerjakan. Tapi ini yang saya sampaikan tadi, ini yang menjadi masukan untuk kepala dinas ya ke depan. Kemudian itu tadi terkait dengan infrastruktur. Ya kemudian mungkin itu sumber daya manusia itu penting. Ini terutama nih pelaku-pelaku ini, adik-adik ini. Kenapa saya bilang ini penting? Karena kalian 24 jam yang bersamaan dengan orang. Apalagi ada tour guide di sini. Mana? Tour guide semua. Ini semua. Jadi minimal kalian harus tahu sejarahnya Bunda Tanah Melayu. Itu penting. Kenapa? Itu nilai jual. Ketika orang sampai ke sini, dia pasti nanya. Kita bisa dari awal bisa ceritakan ini zaman Sultan ini mulai dari sini ke sini. Itu yang makanya saya bilang tadi, SDM-nya harus bagus. Karena begitu. Kalau tour guide kita ke Singapura, ada tour guide-nya. Kita ke Malaysia, ada tour guide yang bisa menjelaskan, Pak. Ini pelabuhan ini dibangun tahun sekian, Pak. Kenapa pelabuhan ini dibangun? Dia jelaskan. Nah, ini kita menuju ini, ketemu kampung ini, di kampung ini dulunya ini. Nah, itulah peran tour guide tadi. Jadi bisa dijelaskan. Nah, contoh mungkin, ini ibu kotanya dulu di sini, ibu kota kerajaannya di sini, rajanya ini, panglimanya di mana? Di Mopar ya. Kenapa harus panglima di sana? Karena strategis mungkin untuk jalur masuk, ya kan gitu ya, jalur masuk pedagang maupun mungkin musuh yang ingin datang ke sini. Itu penting, membuat orang penasaran. Ya itu ya.
yang tidak kalah penting lagi ya kita harus ramah itu. Memang itu penting. Hal-hal yang sepele-sepele kecil-kecil itu terkesan sama orang. Mungkin itu saja dulu ya Bapak Ibu. Nanti kalau umpamanya mungkin ada masukan saran, mungkin perlu perbaikan ya kita biar ke depan, karena ini berkaitan dengan beliau tadi, ini rezeki Pak. Sayang kalau wisatawan dari Batam itu yang setiap bulan sampai puluhan ribu itu ya. Masa 1.000 nggak bisa ke sini gitu. Memang kalau kita pikir seperti ini rumit, susah Pak. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mau mulai. Karena kalau kita tidak mau mulai, ya kapan lagi? Menunggu kapan? Coba. Padahal di sini banyak Pak. Orang cuma tahu kalau orang Malaysia, orang Singapura kemarin itu, Pakcik, apa namanya, makan laksa. Itu dia cari. Laksa ada, laksa. Ya, di sini banyak kan. Maksudnya ada. Nah, di samping itu ya itu saya bilang tadi mungkin kan banyak UKM yang perlu mungkin dikomunikasikan. Kemudian pelaku usaha itu perlu dikomunikasikan Pak. Karena kalau memang itu datang ke sini ya kan bukan kepala dinas yang dapat. Bukan cuman hanya pemandu gunung aja yang dapat. Ketika dia makan di Priska juga dapat. Ketika dia makan di mana, di tempat kita dulu itu Bang, dekat sungai itu apa namanya? Aisyah. Pasar tuh. Pasar Aisyah. Itu. Itu sebenarnya cukup bagus, cuman tempatnya kan kalau orang sekelas Singapura, Malaysia tengok dia, waduh ini bingung juga dia, ini tempat makan apa bukan? Maksudnya kondisinya itu Pak. Nah, jadi itu Pak mungkin sekedar informasi aja, sekedar apa yang saya sampaikan hari ini jangan dijadikan apa namanya bukan itu Pak, tapi ini dijadikan cambuk untuk mukul kita biar kita sama-sama jalan. Ya, mungkin sering-sering seperti ini mungkin bisa ada solusi yang terbaik, ada solusi yang bagus untuk kita jadikan mungkin ini sama-sama biar prawisata yang khususnya dari Singapura, Malaysia, dari luar negeri, mungkin dari juga domestik mungkin bisa ke sini ya. Karena di tempat kita ini kalau menurut saya cukup banyak ya. Kalau Penyengat itu sudahlah karena memang dia dekat ya, khusus wisata religinya sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Kemudian Penyengat sendiri event-event besar-besar juga dibikin di sana kan. Ya memang Pak Gubernur kan dekat sana. Jadi mungkin kan lebih, kalau dia agak lupa-lupa dia kan. Ya kan Pak. Jadi mungkin itu tadi. Ya, saya berharap juga mungkin dari Dinas Pariwisata ke depan mungkin ya buatlah event-event yang terkait dengan pariwisata ya. Biar terkenal gitu loh, maksudnya. Kemudian pengguna ini kan ini yang saya bilang yang jago-jago anak-anak kita ini main Instagram dimasukkan ke Instagram, masukkan ke TikTok, maksudnya itu yang kadang-kadang walaupun orang nggak tahu, orang kadang-kadang jangankan orang luar negeri, orang Batam aja kadang-kadang di mana Lingga itu Bang katanya. Nah itu, apalagi orang dari Singapura, orang Malaysia, orang dari Batam aja kadang-kadang, abang di mana sekarang di Lingga itu? Nah, artinya seperti itu. Tapi kalau makanya saya bilang tadi dengan bantuan handphone ini Pak, ini cepat ini, gampang. Yang penting itu tadi ada yang bisa explore. Explore ya. Jadi expose gitu. Saya ada satu tempat, saya kan Ambon Pak aslinya. Mungkin nggak tahu, sorry, saya tadi belum memperkenalkan diri Bapak ya. Saking semangat itu ya. Saya aslinya Ambon Pak, Indonesia Timur, jauh kali.
Saya pun kebetulan belum pernah juga ke sini ke Dae. Ini pertama kali datang. Ya. Tapi betah saya. Karena kenapa? Banyak sagu. Nah, itu apa? Pas ya. Ya, pas. Karena makanan pokok saya sagu. Cocok selera. Cocok seleranya. Cuman sebutannya aja yang beda, tapi makanannya sama. Nah, itu. Kalau di sini bilang apa? Bubal. Di saya bilang sinole. Kalau orang di sini bilang apa? Purun, papeda. Ya, sama aja. Bentuknya sama gitu ya. Nah, jadi cukup enak saya di sini, maksudnya ya rasanya pulang kampung gitu loh. Jadi ada di tempat saya tuh kalau dibilang YouTuber, kemudian dia juga guide. Jadi setiap kegiatan-kegiatan dia dengan wisatawan itu dikirim terus, dibuat terus video-video itu. Akhirnya ya banyak orang yang kadang-kadang begitu saya bilang Ambon, orang nanya, Pak, itu ke sana itu ongkosnya berapa? Ya mereka udah tahu gitu loh Pak, maksudnya. Ini yang saya bilang tadi. Ketika saya bilang saya di Dae, orang di Batam aja bingung, Dae itu di mana? Nah, itu dulu, ya kan? Kalau begitu saya bilang Ambon, mereka langsung ngomong, Pak, kalau mau ke Banda itu kata Pak Sultan Sahril, kalau sebelum jangan kalau mati apa gimana? Sebelum mati jangan ke Banda, jangan mati dulu sebelum ke Banda. Kira-kira begitu. Jadi saya lihat kegiatan-kegiatan dia itu ya cukup, ada yang pernah viral untuk tempat foto aja padahal loh. Dan kalau menurut saya nggak logika gitu maksudnya. Ya, nggak logikanya begini, itu gunung berapi di ujung sana seakan-akan memang gunung berapi itu dilukis gitu loh Pak, di foto. Jadi orang duduk di situ kayak lukisan gitu. Jadi saya tuh bayangin, saya jalan di depan gedung di depan kompleks kantor bupati itu, kalau sore-sore Pak, kalau kita jalan di situ, kalau bersih Gunung Dae itu, kalau foto dari sana, ya kayak kita duduk. Tinggal bagaimana orang mengambil setting. Itu kayak kita duduk benar di atas, benar kayak latar belakang kita itu gunung itu, gitu loh. Ya itu yang hal-hal seperti itu mungkin itu saya bilang tadi, ya ini perlu kreatif. Adik-adik ini ya, ada orang foto itu kan pintar ya, kalau foto ini, foto ada dari bawah, dari saya nggak ngerti lah. Ada yang mungkin pakai drone apa segala macam. Gunung Dae itu bagus loh Pak, benar. Kalau kita di kantor bupati itu mungkin, kalau Bapak nggak perhatikan mungkin jalan. Kalau saya perhatikan benar tuh Pak. Kalau jalan kita sore-sore situ kan, kayak kita udah dekat kali gunung ini kan. Nah, kalau di foto tuh cantik kali, kayak benar-benar kita backgroundnya itu memang lukisan, kayak gunung itu jadi lukisan. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang perlu mungkin coba kita komunikasikan supaya yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan ada solusi, ada jalan yang baik jadi sumber rezeki kita yang ada di sini ya, terutama pelaku-pelaku kegiatan itu. Nah, kemudian asosiasi apa yang ada di sini? HPI itu Himpunan Pariwisata Indonesia. Kalau untuk yang lokal, organisasi lokalnya ada ketua, ada kapal, ada komunikasi sekolah darat, ada kelompok dari Pasema. Ya itu ini sebenarnya harus sering sharing Pak. Bila perlu ketua-ketuanya itu sekali-sekali berangkat Pak ke Batam. Tidak benar difasilitasi sama dinas. Setuju, benar. Ketemu dengan kepala dinas pariwisata di Batam, atau kalau mungkin komunikasi dulu, mungkin ada seminar atau ada pertemuan mungkin, karena sering kami di sana itu Pak. Ya hadir. Ya bukan studi banding lah. Jangan studi banding kayak sampai di sana yang penting cair selesai, pulang nggak bawa apa-apa, itu jangan ya. Konsultasi lah. Iya, minimal ada oleh-oleh ya, minimal yang dibawa dari sana itu semangat minimal ya. Ketika kita dengar, kita komunikasi seperti itu Pak dengan orang-orang di sana itu, saya aja bukan pemandu wisata, artinya bukan yang terlibat langsung di prawisata, tapi ketika dengar
kami kumpul rapat dengan mereka itu, kalau mereka ngomong Pak, kayaknya saya mau buka trapel lah kalau kayak gini. Iya, artinya semangat kita itu hidup. Ya. Jadi ketika pertemuan-pertemuan seperti itu, semua unek-unek itu benar-benar keluar Pak. Ya. Yang tadinya kami prawisata di Polda itu, dinas polisi prawisata itu nggak ada, jadi aktif. Kenapa? Ketika pemandu wisata bawa wisata umpamanya kemarin kejadiannya di Grand Mall. Kalau Bapak tahu Grand Mall, mall yang ada di di Baloi itu kena copet. Wah itu cepat itu Pak. Batam nggak aman. Bahasanya cuma itu aja yang keluar. Batam tidak aman. Dia suka-suka aja di Instagram, kan pribadi dia bikin. Nggak perlu tunggu konfirmasi ke TV, ke koran, nggak perlu Pak. Dia langsung dari situ dibikin, wah Batam nggak aman. Itu dunia Pak yang lihat. Akhirnya kalau yang berat-berat sekarang itu sudah ada polisi prawisata ikut di bus. Nah, cuman ya itu tadi balik lagi Pak. Ketika pada saat mereka masuk, SOP itu kan sudah disampaikan bahwa kalau mau ke sini turun, duduk di sini, tunggu, jangan kemana-mana, arahan dari kami. Nah, ketika SOP itu sudah dijelaskan, dia pergi sendiri-sendiri hilang. Nah, itu tadi. Pemandu itu kan udah saya bilang, nggak boleh ke situ. Kenapa ke sana sendiri? Ya akhirnya dia nggak bisa nyalakan juga kan. Nah ini itu makanya di awal saya sampaikan tadi perlunya SOP. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau ada apa namanya, ada mungkin seminar atau mungkin ada pertemuan di Batam, ya, mungkin lebih baik Pak. Maksudnya kita cari pengalaman, ya, bagaimana mengelola prawisata ini dengan baik. Karena saya lihat kawan-kawan di Batam itu sangat-sangat profesional Pak, dan asosiasi itu semuanya jalan. Anggaran mereka nggak dari Pak, bukan terbalik. Kalau mungkin di sini saya nggak tahu ya. Yang saya maksud terbalik itu gini Pak. Kalau di Batam itu kalau asosiasi bikin, dia ngundang kepala dinas, hotelnya itu mereka Pak, hotel, makannya semua dia siapin, goodie bag. Kalau kita datang kan di absen dikasih goodie bag itu Pak. Dalamnya itu kadang-kadang ada baju kaos logonya mereka itu, kemudian buku tabel pemandu wisata itu, wisata mau kemana, mau ke Singapura 1 hari 2 malam biaya sekian gitu. Pandai orang itu, udah dimasukkan dalam tas itu. Kita bawa pulang buka. Kadang-kadang terpikir juga, ini bagus juga ikut orang ini ya. Besok-besok ketemu dan nanya, kalau ke sana berapa? Hotelnya bagaimana? Ini enak nggak? Artinya sekalian promo juga dia. Kalau di sini saya nggak tahu apa kepala dinas yang siapin atau asosiasi. Itu yang saya bilang terbalik tadi. Kalau di Batam memang asosiasi Pak, karena memang organisasi itu jalan. Organisasi itu jalan. Kemudian ya ini tadi tujuannya mereka ini kan supaya pemerintah itu kan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, supaya memperhatikan mereka bahwa mereka itu ada. Ya, jadi kalau bahasa saya itu kayak kita polisi lah Pak ya. Kalau bisa di mana-mana itu ada. Nah, kalaupun nggak ada, diibaratkan seperti angin. Kan nggak nampak, tapi terasa kan. Kira-kira begitu. Kira-kira begitulah. Ya. Jadi memang ini perlu kerja keras Pak, perlu kemauan, perlu tekad. Karena kalau cuma kata Pak Prabowo, cuma omong-omong aja Pak, nggak bisa Pak, nggak selesai. Benar Pak. Ini harus kita buat konkret, nyata, ada. Ya mungkin itu kalau umpamanya ada kegiatan di Batam, ada event-event Batam itu, kalau saya catat event tahunan itu kan mereka udah ada Pak. Nah itu yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin kalau di sini apa gitu ya, dijadikan event tahunan, namanya haul, contoh nih Pak ya, haul
haulnya Sultan. Ini kalau dibuat konsep yang bagus, saya rasa bagus Pak. Ya. Karena kalau Dayak ini kan jatuhnya lebih cenderung ke wisata religinya sebenarnya. Kalau saya lihat gitu ya. Nah, cuman kan kalau wisata religi ini kan memang khusus orang-orang tertentu. Nah, kemudian orang yang paham sejarah itu yang saya sampaikan tadi, orang yang paham sejarah, orang yang mau pingin tahu ini di sana itu sejarahnya seperti ini, gimana sih kondisinya gitu. Orang yang mau pingin tahu, orang yang mau pingin belajar, orang yang penasaran dengan itu. Nah, ada orang yang memang sekedar datang mau pingin jalan-jalan Pak, karena dia punya kesibukan di kota, bosan dia kan. Kan sekarang itu balik-balik Pak. Orang dari kampung pingin ke kota, orang dari kota pingin ke kampung Pak. Ini benar Pak, terbalik-balik sekarang nih. Kalau Batam itu kalau hari Sabtu, hari Minggu Pak, itu Roro itu nggak muat tuh untuk Tanjung Uban tuh Pak. Orang mau pingin ke apa? Ke Bintan, cuma pingin tidur di tenda loh Pak. Bapak bayangin itu. Hah? Pingin aja cuman pingin tidur di tenda. Gimana rasain tidur di tenda itu? Padahal awak dulu pramuka kan udah tidur di tenda itu kan. Nah, karena dia selama ini mungkin kan enak, fasilitas di rumahnya cukup, apa semua kan. Dia pingin mungkin tidur di tenda, walaupun mungkin hanya hujan, mungkin kena basah seadanya, bukan pakai tilam lagi, pakai apa namanya terpal, matras itu. Tapi orang pingin Pak, gitu. Artinya kan inilah yang menurut kita tidak mungkin, menurut Allah mungkin Pak. Ya. Itu yang saya sampaikan tadi, ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dengan komunikasi seperti ini, ada solusi, ada jalan untuk kita ke depan pariwisata di sini mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Apalagi nanti sebentar lagi kita kan pemilihan bupati ya. Jadi saya berharap saya titip tolong jaga situasi Kamtibmas ya, yang ada di Dayak. Ini situasi saat ini kondusif, walaupun nantinya kita beda pilihan, ya kan, beda pendapat, tapi itulah demokrasi Pak, harus beda-beda. Kalau semuanya sama, nggak demokrasi namanya. Ya. Nah, kalau demokrasi harus beda pilihan, beda pendapat, tapi bukan dengan beda pilihan, beda pendapat, ya, jadi masalah. Ya. Kalau yang jadi masalah itu beda pendapatan boleh lah Pak, ya kan? Jadi masalah. Kenapa dia banyak, saya sedikit, kan gitu. Oh dia kerjanya keras, saya harus kerja keras juga lah, ya kan gitu. Ya kalau yang lain-lain nggak usah lah, ya. Apalagi sampai tetangga dengan tetangga nggak teguran, cuman gara-gara pilih bapak ini dengan bapak itu kan. Jangan ya. Jadi memang sekarang ini kita harus lebih dewasa lihat, ya. Lebih dewasa lagi menerima informasi, apalagi menjelang pilkada banyak yang hoak-hoak, ya. Jangan suka-suka aja Pak, kirim sini kirim sana, bahaya. Kalau dulu mulutmu adalah nah, sekarang apa? Jari, jempol. Oh, nggak tahu orang dari Polda datang jempol. Padahal nggak sadar itu Pak. Ini Bapak kirim Pak, ini buktinya. Enggak lah, saya tak tahu juga Pak itu katanya kan. Itu yang kadang-kadang kita kurang memahami hal-hal seperti itu. Jadi handphone kalau bisa dilihat-lihat, dibaca, yang nggak perlu dihapus. Kemarin yang bilang Pak Ucai itu juga tak kalah penting tuh. Apa? Judi online Pak. Kemudian yang satu lagi itu pinjol Pak. Pinjam aja lah sama BRI ada di sini. Nggak usah lah pinjam online. BRI itu jelas tuh Pak, dapat duitnya, bayarnya jelas, ya pinjol. Ribut sama istri nanti mulai lapor pula saya pula kerja lagi. Gitu juga judi online kan, dia tanya sama istrinya, lagi ngapain? Wah kerja ini bos, katanya kan bukan kerjaan kan. Rupanya
Lama-lama jajan anak pun udah nggak dikasih. Yang tadinya dikasih, nggak dikasih. Udah jajan dia lagi kan. Ah, ribut lagi. Ini kerjaannya kita lagi. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada hal-hal mungkin yang kurang pas, yang kurang tepat. Intinya saya hanya memberikan edukasi saja, motivasi. Mudah-mudahan wisata yang ada di sini, asosiasi yang ada di sini, mudah-mudahan bisa berjalan baik, bisa berjalan bagus, bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Mungkin itu, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa perlu direncanakan kita bersama di sini Pak Kapolsek dari Bandung Darat untuk wisata di Permata, dan dari Gunung Dayak juga ada di sini Pak RT sama Madin ya, dan dari Habis, Kepal, Pak. dan juga dari Bandung ada juga pelaku sejarah di dalam PPI ini, ada subnya yang sejarah yang dihubungkan dengan sejarah. Sambil diminum ya. Iya. Sebelum Pelaku sejarah yang mana? Lupa saya. Ini saya harus belajar juga. Jadi kita komplit Pak. Jadi sebelum kita lanjut diskusi, kita minta tanggapan dari penyampaian daripada rekan kita dari Kehutanan, karena ini sangat kaitan nih. Ada yang disampaikan tentang tanaman apa yang perlu yang harus kita jaga. Jadi nanti kita bawa tamu dan tamu. Responnya, oh ini namanya hilang nih punya. Kepada Wisnu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tidak terlalu tegang, sebenarnya saya mau pantun tapi udah dari Lingga ke Kalimantan hingga transit di kota Jogja. Hati. Karena minum sudah dipersilahkan, sebenarnya tadi bolehlah yang di dalam plastik kami buka, tapi karena ada dibuka duluan. Alhamdulillah duluan. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kapolsek Lingga, Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Pak Kepala BPBD ya, Okta, dan juga rekan-rekan dari adik-adik kami pencinta alam, perpetual, kepal, dan juga ada Pak Imam, orang tua kami juga yang jadi tour guide salah satunya, Pak Dol dan rekan-rekan semuanya. Selamat pagi, semoga kita semua selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebenarnya tadi ada beberapa yang perlu disampaikan tapi jadi hilang, tumpah karena terlalu banyak. Tadi saya sudah dapat wawasan edukasi dari Pak Kapolsek. Ya mungkin ya terima kasih juga tersenggala acara ini, artinya dengan seringnya kita selalu berkumpul bersama, tidak ada ide menjadi timbul sebuah ide atau gagasan, terus hal yang rumit menjadi dapat kita selesaikan. Artinya tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan jika kita selalu duduk bersama, katakanlah musyawarah untuk mufakat misalnya seperti itu. Jadi bicara tadi wisata khusus minat khusus yang dalam hal ini pendakian gunung ya, pendakian Gunung Dayak dan sekitarnya. Ya memang kalau berbicara gunung tidak lepas dari kawasan yang identik dengan kehutanan. Tapi saya yakin teman-teman dari guide dan dari pencinta alam, saya sudah sangat yakin. Mungkin saya tahunya 5%, mungkin beliau 10% kan gitu. Artinya sudah lebih banyak paham gitu. Misalnya ketika hal-hal yang kita perhatikan atau ya yang tidak harus kita lakukan, ya, misalnya ketika kita mendaki gunung, misalnya tidak sembarangan menyalakan api unggun, kemudian tidak mengganggu atau mengambil merusak habitat satwa atau flora dan fauna yang ada.
terus apa namanya rambu-rambu yang sudah ada atau merubah jalur pendakian yang mungkin itu dihindari. Artinya ya teman-teman semua saya yakin mungkin artinya tidak perlulah saya detail, tetapi dengan duduk seperti ini nanti sama-samalah kita rembuk terkait dengan SOP-nya. Nah, jadi memang bicara kehutanan juga saya merasa agak sedikit malu karena selama ini kita memang ketepatan SDM Pak, jadi belum begitu nampak aksen kami. Maksudnya kita harus berkolaborasi ya Pak Taufik, Pak Kadis. Ya, terus juga tapi ini bukan jadi momok, bukan menakut-nakuti ya. Di dalam Undang-Undang 41 itu memasuki kawasan hutan tanpa izin itu dendanya 5 miliar. Tapi bukan berarti menakut-nakuti, tapi ya begitulah. Tapi ketika kita memang memulai dengan itikat dan niat yang baik, ya saya rasa tidak ada yang perlu ditakutkan gitu ya. Mungkin itu saja Pak Kadis, sambil kita mungkin menikmati atau duduk bersama ini, ada hal-hal yang mungkin nanti sama-sama kita ide atau kita sampaikan. Karena kadang-kadang tanpa dipancing, kadang-kadang kita nih lupa gitu. Tapi ketika ada masalah nanti baru muncul, oh seperti ini. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengalir aja. Ya. Sering ini. Boleh dilakukan yang ada di depan. Tadi saya minta daripada BNPB. Dan sangat terkait tentang penyelenggaraan di lapangan. Untuk nanti kita lanjutkan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil dicuci aja Pak. Apa Pak? Baik. Ya. Terima kasih rekan-rekan dari pariwisata yang sudah mengundang. Sebenarnya mau disampaikan itu bahwa kalau kami sudah turun tangan itu Levelnya udah berat beda ya. sebenarnya. Levelnya udah beda ya Bang. Ya, karena hitungan kita itu 24 jam pertama itu harus clear. Istilahnya dapat kita selamatkan, gitu, apapun yang kejadiannya. Karena ini menyangkut pada kegiatan yang berisiko naik gunung, ya. Makanya tadi disampaikan sama Pak Kapolsek, kemampuan, kemudian keterampilan personil yang mendampingi pendaki itu sangat penting, apalagi dalam hal emergensi, menyangkut keselamatan dan kesehatan para pendaki. Minimal dalam satu tim itu ada 1 orang yang punya. Nah itulah yang tadi kita sampaikan Pak Kapolsek, SOP itu harus ada. Sebelum berangkat, ya kan, tadi sudah disampaikan juga ada pemeriksaan kesehatan. Jadi sebelum berangkat itu kita tahu bahwa kondisi pendaki ini apa fit, tidak fit, layak tidak layak untuk mendaki, kan seperti itu. Nah, nanti pasti kembalinya ke pendaki lagi, ke pendamping, karena dari pihak kesehatan itu mereka tidak punya hak untuk melarang gitu, cuman jadi pertimbangan. Nah di BPBD sendiri SOP pelaporan dan penindakan untuk terjadi emergensi itu kita punya. Laporan masuk, langsung kami tindaki, mau jam berapapun, ya, mau jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, personil kita tetap berangkat. Gitu. Karena kita bagian juga dari potensi SAR. Kalau kawan-kawan melapor ke SAR, mereka akan melaporkan dulu ke pusat, ke Tanjung Pinang. Setelah Tanjung Pinang, laporan dari, ini mekanismenya ya, SOP dari SAR, baru perintah turun dari untuk SAR-nya. Nah, SAR kita berada di Penuba. Itu makan waktu. Perintah operasi mereka itu bisa makan waktu 3 sampai berapa jam gitu. Tidak semerta-merta ditindaki sama mereka. Tapi kita BPBD itu bisa, karena kita bagian dari potensi SAR, yang doktrin kita keselamatan itu paling utama. Gitu. Laporan masuk, kami tindaki. Nah,
Itu yang kita minta. SOP yang udah kita sepakati, ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi rutenya bukan rute main-main kan ke atas itu. Dan untuk kawan-kawan ketahui juga, dalam hal perizinan tadi, yang selama ini kita lakukan, tadi dari Kehutanan pun menyebutkan juga bahwa siapa yang akan mengizinkan. Itu dulu yang harus kita dudukan, baru kita bicara SOP gitu kan. Nah kalau yang satu ini tidak mengizinkan, diserahkan ke kita, nanti kalau terjadi apa-apa, ya wilayah itu punya siapa gitu. Ya tentu ada hitam di atas putihnya, mengizinkan untuk dilakukan ini. Ya, rekomendasinya keluar. Kalau Kapolsek, kami cuma tebusan aja nih. Ya, tapi saya yakin prinsip kita itu adalah untuk memajukan pariwisata di Lingga. Saya yakin itu, dan itu yang akan menjadi perhatian kita. Bagaimana kita buat para pendaki di sana nyaman. Ya, mungkin kawan-kawan Cik juga ya, yang pernah kita ikuti kejadian kemarin, mereka tahu bahwa kalau terjadi apa-apa udah ada tim yang akan siap membantu mereka kan gitu. Itu udah ada nilai plusnya, mereka nggak khawatir gitu. Cuman yang perlu kita dudukan itu adalah kemampuan dari tour guide untuk melakukan tindakan pertama bila terjadi sesuatu di ketinggian. Karena kalau berharap nanti menunggu tim yang akan ke atas, Butuh waktu juga ya. itu butuh waktu. Arwah dulu. Dan kalau itu udah genting, ya nanti ujung-ujungnya Kapolsek turun tangan kan, akan meriksa ini kenapa kayak gini, tindakannya apa gitu kan, kenapa korban bisa begini kan, seperti itu. Nah makanya kemarin kita BPBD sempat melaksanakan latihan ya, tapi itu latihannya lebih kepada SAR dan evakuasi dan pencarian korban. Nah selama ini dengan rekan-rekan SAR kita udah dudukan. Jika ini menyangkut warga negara luar negeri, asing, itu ceritanya beda. Itu semua kamera, semua media, semua kan menyorot ke kita bila terjadi apa-apa gitu. Nah, makanya yang kita minta itu titik-titik pendakian itu adalah pos 1, 2, 3 sampai terakhir itu udah jadi sahkan. Istilahnya udah diputuskan dengan pihak Kehutanan, inilah titiknya, ini titiknya. Ya. Jadi sudah ada. Jadi pun kalau bisa dapat melaporkan dari ketinggian, sinyal dapat, bisa langsung ke posko kami, bisa, kami ada tim ini udah sampai di pos ini. Ya kan, minimal di SMS, jam berapa kan kami dapat gitu. Bila tidak terjadi sesuatu, kami tahu kejadian itu antara pos berapa ke pos berapa. Udah ada gambaran. Nah, makanya kita butuh kesepakatan dari pendaki maupun dari pihak Kehutanan menentukan titik koordinat pos-pos pendakian sampai ke puncak. Gunanya apa? Gunanya untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi jika terjadi. Jadi kita nggak meraba-raba lagi nih Pak Kapolsek. Kita nggak tahu dia ketinggian berapa, yang bingungnya nanti kita. Karena kita berlari ngejar waktu nih untuk keselamatannya pendaki. Nah, itu yang mesti kita dudukan, dan memang segera harus diputuskan dalam bentuk SOP supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Pada prinsipnya kami standby 24 jam, apapun laporannya ke BPBD, insya Allah kami tindak lanjuti. Apalagi menyangkut masalah keselamatan pendaki, pendamping, ataupun siapapun yang membutuhkan pertolongan. Saya rasa itu aja, Pak Taufik. Nanti kita mengalir aja apa-apa aja, dan yang jelas kami BPBD akan mensupport untuk meningkatkan kemampuan para pendamping untuk melakukan tindakan pertama pada korban.
Demikian, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama sebagai khusus. Baik, sebelum kita masuk diskusi, karena makanan sudah ada di depan mata ini, kita nikmati dulu ya. Kita nikmati dulu. Lanjut aja. Iya.